Halo Mbak M, ini saya bacakan kartunya tentang keadaan suami. Ada kartu The Owl. Ada kartu The Seeker. Ini tentang memanen, harvesting. The Lady. The Child. Bottom of the deck kita punya The Star. Kartunya bagus sebenarnya. Dari secara keseluruhan Lenormand ini tentang dengan bijaksana berusaha mencapai The Lady. The Lady mungkin ini adalah Anda karena di sini the main lady. Jadi yang terutama, yang utama, wanita yang ibarat kata wife type ya. Jadi kayak istri. Secara keseluruhan ini adalah tentang seorang istri yang berusaha dengan bijaksana memotong, memanen, mendapatkan hasil atau mencari solusi dari masalah dengan cara, ini ada dua arti, ini tentang anak-anak, ini tentang orang yang kekanak-kanakan atau mengambil sikap seperti anak-anak. Jadi gimana kalau kita menghadapi anak-anak? Kan kita nggak mungkin kasar, kan kita nggak mungkin keras, walaupun sesulit apapun masalah itu, kita mengambil sikap, kita sedang menghadapi anak-anak yang kalau kita memakai logika orang dewasa itu nggak jalan, nggak dapat hasil. Jadi ya ini adalah tentang The Devil, ini adalah tentang obsesi, ini adalah tentang sesuatu yang toksik, yang racun, yang menjadi momok, yang menjadi masalah selama ini. High Priestess ya, ini adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan, yang sekarang ini obsesi untuk bagaimana caranya supaya ini bisa terbongkar, seperti itu. King of Pentacles, ini tentang si figur suami ya. King of Pentacles itu husband figure, atau di sini adalah tentang seorang ayah. Ini adalah seorang ayah, bisa jadi ini adalah suami atau kakak yang atau lembaga hukum, dan di sini melihat segala permasalahan dan berusaha membantu, dan karena ini di dalam kartu panen ya. Di dalam kartu panen ini seseorang sedang berusaha mencari solusi untuk bagaimana caranya berbicara.
The Lovers ini adalah tentang seseorang yang mencintai pasangannya, dan ini ada di kartu The Lady. Hubungan yang mati. Hubungan yang mati, hubungan yang bertransformasi. The Child adalah ada banyak pilihan. Karena ada banyak pilihan inilah, karena ada banyak alasan, ada banyak hal yang tersembunyi di sini yang merupakan suatu ketidakjelasan, sehingga salah seorang di sini bertransformasi dari seorang istri kepada suami, di sini menjadi seorang istri kepada anaknya, karena di sini seseorang bersikap kekanak-kanaan, dan di sini adalah tentang memutus, tentang kejelasan, tentang memutus akan adanya banyak pilihan ini. Kartu di bawah The Devil adalah kartu karma, ada suatu calling out, ada suatu paksaan untuk keluar, kayak pembicaraan yang karma. Kartu Judgment ini adalah kartu di mana seseorang harus keluar, ada panggilan untuk keluar, mau tidak mau dia harus keluar. Sesuatu yang disembunyikan ini harus terbongkar dari segala yang stagnan ini. Knight of Pentacles di bawah King of Pentacles. Jadi di sini seseorang father figure ini akan memakai cara keuangan, akan menawarkan keuangan kepada salah seorang di sini. Ya, di sini ada seseorang yang juggling, ada seseorang yang ragu-ragu, ada yang mempertimbangkan keadaan untuk memberikan finansial, atau ya seperti saya bilang tentang finansial. Di sini ada di bawah kartu The Lover, Eight of Pentacles. Ini adalah sedang berusaha bersama-sama dengan si father figure ini, The Lady, bersama-sama dengan si father figure ini yang kebapak-bapaan ini, untuk bagaimana caranya supaya ini keluar, supaya masalah ini terbongkar. Ini tentang Four of Swords, tentang sesuatu transformasi. Seseorang sudah healing, dan sini tentang pembicaraan. Dan ini ada cinta ketiga, ada sakit hati, pembicaraan tentang sakit hati, seseorang yang sakit hati. Seseorang yang sangat mencintai, dan di sini ada di kartu obsesi dan judgment. Seseorang yang tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan yang tidak ada jalan keluarnya ini, yang tersembunyi, masalah yang disembunyikan. King of Pentacles dan Knight of Pentacles diklarifikasi dengan Page of Rods. Ini adalah seseorang father figure yang akan memanggil salah seorang di sini dan menawarkan entah itu uang, entah itu pembicaraan, entah ini apapun juga di sini. Seorang father figure yang akan membantu yang akan membantu keluar dari kesulitan. Five of Swords di kartu The Lovers dan Eight of Pentacles. Di sini akan terjadi semacam memanfaatkan. The Lady, The Lovers, Eight of Pentacles. Di sini ada kejelasan bahwa seseorang di sini mempunyai hubungan saling memanfaatkan dalam bekerja sama, dalam masalah keuangan. Ini ada masalah keuangan dengan orang lain di kartu The Lady ini. Mungkin ini adalah seseorang yang terkait dengan masalah financial ship bersama seseorang dalam hubungan percintaan, ada juga hubungan pekerjaan yang belum selesai.
Di sini seseorang memanfaatkan orang lain, dan di sini ada kartu The Death dan kartu Four of Swords, di mana transformasi atau ada suatu hubungan yang mati karena dia dimanfaatkan, dan orang ini sebenarnya sedang sakit, tidak bisa keluar dari hubungan ini. Dia tidak bisa keluar. Orang ini dimanfaatkan oleh seseorang dalam hubungan finansialship. Dia harus bekerja, dia memakai ada sesuatu yang terjadi yang membuat seseorang di sini terjebak di dalam hubungan percintaan. Dan ini berkaitan dengan keuangan. The Chariot, orang ini nggak bisa keluar. Tidak bisa keluar, dan orang ini nggak tahu gimana caranya keluar dari kesulitan ini. Kartu Seven of Cups, kartu Eight of Fruits, dan kartu The Star. Orang ini punya banyak pilihan, ya. Dia punya banyak hubungan. Dia di sini adalah di kartu anak-anak ini, ya. Kartu anak-anak ini kemungkinan ya ini adalah orang yang kekanak-kanakan atau menggunakan cara seperti menghadapi anak-anak, karena di sini ada kartu sebenarnya dia melakukan hubungan lain ini karena dia kepingin maju. Dia merasa itu adalah pilihan yang tepat. Tapi dia terjebak karena dia dimanfaatkan. Kartu Queen of Swords dan kartu Three of Swords itu tentang kejelasan tentang sakit hati, tentang seseorang di sini sakit hati dan tidak tahu, atau seseorang mengetahui dari media sosial atau dari bentuk apapun juga tentang hubungan yang menyakitkan ini. Seseorang di sini akan memutus hubungan yang nggak jelas ini, yang menyakitkan hati. Di bottom of the deck adalah tentang tuntunan dari semesta. Semesta menuntun seseorang di sini untuk melakukan tindakan memutus semua ketidakjelasan apapun caranya. Karena seseorang di sini terjebak di dalam suatu hubungan yang financialship karena tidak bertanggung jawab, ya, ada komitmen terbentuk. Dan di sini ada suatu kehancuran. Di bottom of the deck ini adalah suatu hubungan, ini di bottom of the deck ada suatu keputusan yang menghancurkan hati seseorang. Ada yang akan memutus. Di sini ada kejelasan. Di sini ada kejelasan tentang bagaimana seseorang ini melakukan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk berkomitmen, untuk melakukan komitmen, atau di sini ada judgment karena di sini adalah Ace of Swords, ini adalah tentang memutus atau tentang sanksi dari komitmen yang sudah terbentuk yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Di sini ada kartu The Tower. The Tower adalah sesuatu yang hancur karena seseorang melakukan komitmen bertanggung jawab ini. Dari kehancuran ini nanti ya, dari pemutusan, seseorang akan memutuskan, ya, karena dia ada sanksi, ya, jadi dia mendapat sanksi dari yang telah dia lakukan. Nah, setelah nanti dari sanksi yang dia dapatkan, seseorang akan mendapatkan the tower moment. The tower moment adalah di mana seseorang akan menghancurkan atau memberikan kejelasan bahwa itu semua terjadi, komitmen terjadi adalah karena kenikmatan sesaat atau pemikiran sesaat, tidak bertanggung jawab. Seseorang akan memberikan penjelasan untuk tindakan tegas yang
seseorang akan sampaikan kepada, katakanlah, karena di sini adalah sudah jelas kartunya ibu, ibu akan mengajak seseorang yang lebih tua untuk menyelesaikan masalah ini. Seseorang yang lebih tua ini mempertimbangkan untuk memberikan uang atau membantu untuk menyelesaikan masalah. Karena dari sini nanti akan diketahui bahwa seseorang terjebak di dalam hubungan asmara dan ini nggak bisa keluar dari hubungan ini. Ada sesuatu yang membuat dia terjebak dan itu adalah keputusan yang dia lakukan dengan sembrono. Dia berkomitmen dengan orang lain dan di sini akan ada sanksi hukum atau sanksi adat, sanksi masyarakat karena perbuatan bodoh yang dia ambil untuk melanggar hukum, melanggar instansi, melanggar komitmen. Akan ada kejelasan. Sesuatu ini akan menghancurkan seseorang atau semua orang, ya, karena ini hubungan yang tidak bertanggung jawab. Nanti seseorang akan memberikan alasan bahwa itu semua saya lakukan karena saya terjebak dalam nafsu sesaat atau nafsu obsesi ingin mempunyai seseorang lain atau dikira dia bisa mempunyai dua hubungan. Itu yang akan terjadi dan hasil yang didapat nanti tergantung dari sikap dari mediator yang memberi sanksi. Akan ada sanksi yang akan timbul untuk kejelasan yang akan datang, yang akan terjadi oleh masalah ini, yang timbul oleh masalah ini. Ini semua karena seseorang ingin maju dengan cara yang salah. Saya mendengar kata-kata bahwa suami ibu melakukan ini, perempuan ini mengira, ya, karena kata-kata suami, perempuan ini mengira ibu tidak bertanggung jawab kepada dia, ibu mengusir dia, ada fitnah yang diberikan atau ada kata-kata jelek yang diberikan oleh bapak, ya, suami ibu kepada perempuan ini. Jadi misalnya suami beralasan, ya, istri ini saya nggak berani pulang karena istri gini, maka perempuan ini sebenarnya niatnya membantu dan suami terjebak oleh kebohongannya sendiri. Itu kata-kata yang saya dengar. Suami terjebak oleh ulahnya sendiri. Perempuan ini sebenarnya, bukan saya bilang salah atau tidak salah, tapi perempuan ini mengambil tindakan untuk menawarkan perkawinan dan suami merasa terjebak di dalamnya, memanfaatkan ini karena, ya, alasannya dia juga, alasan dari suami juga. The Fox, kecurangan, tipu muslihat, ini suami, ya, seperti yang tadi saya bilang, seperti tadi yang sudah dibisikkan bahwa ada kecurangan yang membuat dia melakukan fitnah. Dia mengatakan istrinya gini dan itu membawanya kepada kematiannya sendiri. The Stars, keluar lagi The Stars, ya, kebohongan. Sesuatu harapan yang seseorang di sini, ini seperti tadi saya dengar, seseorang perempuan memberikan harapan, ya, meraih harapan, berusaha ini The Star, ini The Lady, The Star, dan Grave. Ini semua karena, oh, saya ditinggal istri, bla 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 bla, hubungan kami mati, bla 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 bla. Dan seseorang di sini, oke, mari kita menjalin hubungan
saya sendiri, Anda sendiri, mari kita melakukan suatu kolaborasi hidup yang akhirnya membuat mereka ini di bottom of the deck, yang membuat mereka akhirnya menjalani hidup bersama, mengarungi biduk rumah tangga, mengakari lebih dalam lagi, berakar sudah. Karena apa? Sudah di dalam instansi, di dalam komitmen. Komitmen di atas komitmen. Saya ambil kartu saran sebentar. Oracle yang didapat. Oracle yang didapat untuk Ibu M dan suami yang terlibat masalah komitmen di atas komitmen. Saya mendengar lagi kata-kata semua ini memang meant to be. Ibu M, di sini saya mendengar kata-kata Ibu M, serahkan semuanya kepada Allah. Memang ini dimaksudkan oleh Allah untuk membuat suami ibu berubah. Karena kalau tanpa kejadian ini, tanpa dia dipukul oleh orang ini atau oleh masalah ini, maka dia tidak akan berubah. Di sini nanti dia akan merasa dipermalukan, dia merasa akan melakukan di sini dia akan merasa sudah melakukan perbuatan bodoh, sangat bodoh, suatu kebodohan besar. Itu yang saya dengar di telinga saya. Dan ini memang dimaksudkan untuk perubahan. Jadi ibu tetap melekat kepada Allah, tetap detox, tetap menyerahkan. Tuhan tidak meninggalkan ibu. Hubungan ini dibiarkan terjadi karena memang ada pelajaran hikmah karma yang harus diambil oleh orang ini. Dan ini memang pelajarannya adalah di dia. Jadi ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Sebelum saya buka ini kartu dari spiritual guide Twin Flame. Itu kata-kata yang saya dengar. Ibu tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Ibu harus tegar karena pelajaran ini semua ini adalah berkah buat ibu. Karena apa? Ini adalah cara semesta mengajar suami ibu dengan cara menghajarnya dengan masalah yang dia harus akan bertanggung jawab. Ini akan ada pelajaran besar yang membuat dia wake up call. Ya, this is a wake up call for him. Ini adalah suatu pelajaran besar buat dia sehingga dia sadar apapun dampak yang akan dapat dari sini, ibu harus percaya kepada proses dari semesta. Itu kata-kata yang saya dengar yang harus saya sampaikan kepada ibu. Lady Venus, download and understanding. Truth is being revealed. Deep inside are coming from heaven and the astral realm. Seperti yang tadi saya bilang, yang sudah dibisikkan sebelum saya membuka kartu, bahwa ini adalah tentang mendownload.
pengetahuan, seperti ibu mendownload atau seperti suami nanti mendownload hal-hal yang harus dia ketahui untuk tidak lagi menjadi kekanak-kanakan dan memahami kekacauan yang dia timbulkan. Kebenaran akan dibukakan, deep insight are coming from heaven. Semua yang tersembunyi yang akan keluar ini deep insight ya. Deep insight itu kedalaman ya, dari terang dari dalam, are coming from heaven. Keluar dari deep insight itu sesuatu yang dalam hati, sesuatu deep insight coming from heaven, tentang download dan memahami tentang hati ibu. Ini semua tentang hati ibu untuk memahami dan menjadi dewasa, tidak dan bijaksana tapi tegas. Itu ya, dengan memakai hati. Mana dia? Oke. Lihat gambar hati, Bu. Nah, itu hati dia. Lady Venus, download and understanding coming from heaven and the astral realm. Jadi ada reality dari semesta dan sesuatu yang deep insight dari dalam hati, keluarnya dari surga. Memang sudah meant to be happen, memang sudah kehendak semesta itu. Seperti tadi saya bilang, memang meant to be. Memang dimaksudkan Tuhan untuk terjadi. Supaya ibu paham, supaya dia paham, supaya ibu lebih mengenal Allah, mempercayai proses semesta. Nangis boleh, tapi jangan marah, karena ini adalah prosesi semesta. Karena kalau tanpa kejadian ini, ibu tidak akan bisa menyelesaikan atau ibu tidak akan bisa menghandle suami ibu yang masih memakai trauma dan kekanak-kanakan. Magic manifesting. Your dream, vision, and goals are becoming reality. Stay focus. Mimpimu, visionmu, dan tujuanmu akan menjadi kenyataan. Tetaplah fokus pada proses semesta. Ini Tuhan punya acara. Jadi jangan sedih, jangan patah semangat. Percaya ini adalah yang Tuhan sudah atur ya dengan baik untuk ibu, karena ibu sudah detox. Itu kata-katanya. Sehingga ini adalah hatinya orang detox kan, Bu? Ya, seperti tadi saya bilang, ini tentang hati. Hati ibu yang sudah detox, hati ibu yang percaya penuh pada prosesi semesta. Dan memang sudah tarikan dari ini katanya lagi. Memang sudah ada tuntunan ibu untuk percaya kepada apa yang harus ibu lakukan selanjutnya. Sehingga di sini saya cuma bisa menambahkan, ikuti intuisi, ikuti tuntunan dari dalam diri ibu sendiri. Karena bulan Maret adalah bulan seseorang melakukan kesalahan dan penegasan akan karma-karma, dan bulan April penuntasan ya. Semoga kita bisa menuntaskan hal-hal yang tidak baik, dituntaskan jadi baik. Saint Germany, karma releasing. Seperti tadi saya bilang, pembebasan karma. Kartunya nggak bohong, yang saya dengar juga tidak berbicara jauh-jauh dari seputar karma. Ini adalah pembebasan karma. Pembebasan karma ibu. Kita nggak tahu karma kita apa. Tuhan sendiri yang punya catatannya tentang karma-karma kita. Tapi ini adalah seperti yang tadi saya dengar. Ini adalah pembebasan karma ibu, pembebasan karma suami. Karena suami nanti akan belajar karena dihajar sama semesta. Move beyond drama, ya, keluar dari drama. Create your own path, make room for good energy. Create your own path. Nanti Bu, create your own path. Bikin langkahmu sendiri. Make room for good energy. Ya, tahu artinya kan semua, make room for good energy. Buat celah untuk energi baik masuk. Karena di sini ada tarikan, akan ada sesuatu yang sebenarnya ibu sudah tahu,
yang akan jelas, dan ibu sudah tahu ya. Malaikat sampaikan pada saya, ibu sudah tahu apa yang ibu duga akan jadi kenyataan, memang benar terjadi, dan ibu harus mundur, biarkan drama terjadi, biar semesta, biar bapak ya, tadi father figure ya katanya gitu. Yang saya dengar adalah biar father figure yang ada di sekitar ibu, father figure itu yang macam mungkin mediator ya, mediator, father figure, father figure ini yang akan menyelesaikan. Ibu mundur, berada di belakang dia, berada di belakang semesta. Karena orang-orang father figure ini nggak cuma satu kayaknya yang nanti akan ada. Father figure ini yang akan membantu melepaskan. Ini maaf ya, tapi tarikan energinya ibu akan terlepas dari hubungan ini. Saya nggak bilang ini bercerai apa-apa. Saya hanya bilang ini ibu akan dilepas dulu supaya apa? Pembersihan, Bu. Dan ini bukan karma ibu. Karma releasing ini adalah mungkin karmanya dia kepada ibu, ibu pada dia, tapi ini tentang releasing karma, dia yang harus bayar. Artinya gitu. Karena dia melakukan tindakan. Mungkin ini ada hal-hal yang membuat dia melakukan tindakan bodoh. Nah, berarti kan dia, Bu, yang bayar karma karena dia melakukan suatu tindakan bodoh. Oke, Bu ya. Nah, tapi tetap ibu tarikan energinya, saya merasakan ibu nanti akan sedih. Maaf, tadi keputus. Yang kartu terakhir ada light activation. Light activation ini adalah pengaktifasian terang di dalam diri Anda. Shine your light. Jadi terangkan diri Anda, berikan dirimu bersinar. Your internal guidance is coming through loud and clear. Ada pendampingan dari semesta yang akan datang, yang akan membawa kejelasan dan akan mencerahkan masalah ini, memberi solusi kepada masalah ini, loud and clear, dengan jelas dan sangat keras. Loud and clear. Ya. Ini kartu ibu untuk masalah ini. Saya doakan semoga berhasil, Bu, karena memang di sini adalah tentang perubahan. Energi April adalah tentang perubahan, tentang keseimbangan, tentang pembayaran, pelunasan karma, tentang keseimbangan. Oke, Bu, kartu yang terbaca sudah saya bacakan, yang harus disampaikan sudah saya sampaikan, Bu. Semoga sehat, selamat, semangat semuanya. Semoga bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Saya disuruh buka ini lagi. Your commitment is being tested. Komitmen Anda sedang diuji. Jadi kesetiaan Anda sedang diuji. Kesetiaan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau saya jelasnya begitu. Kepada Allah. Apakah engkau mau yang tadi seperti saya bilang, menyerahkan semuanya dan percaya kepada prosesi semesta. Yang kita harus lakukan adalah membersihkan diri kita, detoks pernafasan. Itu yang utama. Ibu tahu saya, kalau dari mistik mustika selalu tentang detoks dan pernafasan. Berikan diri kita udara yang bersih, berikan diri kita iman yang bersih untuk selalu melekat pada Allah. Percaya semuanya pada semesta. Show the world the real you. Tunjukkan pada dunia sejatinya Anda. Full moon in Aquarius. Emotion are running high. Supermoon. Emosi Anda ini sedang meledak-ledak. Kendalikan. Mastering yourself. Menjadi master bagi diri Anda sendiri. Ya, menjadi master bagi diri Anda sendiri, membawa solusi, menjadi terang, menjadi baik, menjadi bersinar
untuk diri Anda sendiri, bagi diri Anda sendiri, dan kembali kepada diri Anda sendiri. Ini semua kartunya terang, baik, dan saya merasa tarikan yang baik, ada solusi yang baik. Ibu didampingi oleh semesta, Ibu didampingi oleh orang-orang yang pilihan Allah, dan saya rasa percayakan semuanya pada semesta. Sebelum berangkat, detox dulu mungkin. Jangan lupa pernafasannya, karena banyak orang detox tapi tidak memakai pernafasannya, nggak bisa ngangkat, Bu. Itu kuncian dari Twin Flame. Ini adalah prosesi pembelajaran buat semuanya. Saya berterima kasih Ibu sudah percayakan untuk pembacaan kartu masalah pribadi kepada saya. Sudah terbaca, Bu, ya. Sehat, selamat, semangat semuanya. Saya doakan semuanya kembali normal, semuanya mendapatkan solusi yang baik dan terang dari Ilahi. Sampai jumpa, Bu. Good luck.